猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok monster dunia Tesu segera melepaskan cahaya penghancur kepada sosok avatar Yuan Shen. Hal ini pun membuat avatar Yuan Shen diselimuti cahaya tersebut. Di sisi lain, sang ratu dan Xiaoyan sudah sampai di pinggir kehampaan utara. Di sana, Chen mendapatkan petunjuk dari Zhang Yue, tapi tiba-tiba tubuh asli Xiaoyan mulai membuka matanya. Ternyata ia dipanggil untuk segera pergi ke rapat partai paripurna. Dan scene pun berganti. Dari semua aspek, selain Xiaoyan, nomor 2 seharusnya menjadi yang paling kuat. Dan tentu saja, Xiaoyan juga sangat ingin tahu tentang identitas nomor 6 ini. Tetapi, setelah kembali ke dunia sensi, Xiaoyan menjadi curiga terhadap sosok nomor 6 ini. Dan dia merasa bahwa sosoknya mungkin bukan berasal dari dunia sensi. Terlebih lagi, jika semua pengakuannya ini adalah kebohongan, kemungkinan besar dia berasal dari sisi yang berlawanan. Dan bisa jadi sosok nomor 6 ini adalah musuh semua orang. Tapi tentu saja Chen tidak berniat membuka mulutnya untuk menguji apakah si nomor 6 ini mengarang skenario atau tidak. Itu karena beberapa informasi yang diucapkan oleh si nomor 6 ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Bahkan, si nomor 6 memang mengetahui informasi tentang dunia sensi sebelumnya, dan dia dipenuhi dengan kemarahan nyata. Setelah mendengar apa yang para sosok biru itu katakan, dia juga sangat khawatir dengan situasi dunia sensi saat ini. Tidak hanya itu, apa yang si nomor 6 ini katakan memang benar dan tidak ada kepalsuan dari setiap ucapannya. Lalu, untuk memastikan apakah ada masalah spekulasi tentang identitas nomor 6, Xiaoyan perlu mengetahui informasi yang lebih pasti. Saat ini tidak mungkin baginya untuk melakukan hal tersebut. Xiaoyan sendiri penting untuk mengetahui dari dunia mana masing-masing orang ini. Ada total 9 orang di sini, yang jumlahnya sama dengan 9 dunia yang disebutkan oleh si nomor 2. Jika demikian, identitas si nomor 6 dari dunia sensi patut dicurigai lebih dalam. Namun, aku ingin tahu lebih spesifiknya, dunia mana dari 9 dunia utama yang disebutkan oleh si nomor 2? Tanya Xiaoyan. Kali ini, Chen dapat menemukan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Bagi Xiaoyan sendiri, mengetahui nama dunianya bukanlah hal yang tidak penting. Dunia sensi juga menderita karena invasi dunia Taisu sekarang. Tetapi, aku mendengar kabar bahwa sang dewa tertinggi telah kembali. Tapi, sampai sejauh ini, tidak ada kekuatan yang terlihat untuk melakukan tindakan melawan dunia Taisu. Ucap nomor 6. Pada saat ini, kepalsuan dari nomor 6 segera diterbitkan. Dia tidak banyak berbicara, tetapi setiap katanya adalah benar. Sepertinya memang tidak ada kesalahan. Dia bukan berasal dari dunia sensi, dan sepertinya yang dikatakan oleh seseorang tidak ada yang salah, karena sang ratu sendiri belum bergerak. Terlebih lagi, meskipun tubuh Yuan Shen-nya sudah menyebabkan beberapa masalah kepada pihak dunia Taisu, namun, masalah ini tidak berdampak banyak pada keseluruhan pertahanan dunia Taisu itu sendiri. Setidaknya, pusat dari dunia Taisu masih aman dan sehat walafiat di kehampaan Laut Barat. Bahkan, mereka masih dengan cepat mengumpulkan sumber daya untuk memperkuat pasukannya sendiri. Jadi, tidak ada masalah dengan apa yang dikatakan si nomor 6. Namun sebetulnya, meskipun dia mengatakan kebenarannya, firasat di dalam hati Xiaoyan memberitahukannya bahwa pasti ada masalah dengan identitas nomor 6 ini. Tidak hanya itu, si nomor 6 juga mampu mengetahuinya dengan sangat baik.
Tampaknya, dia bahkan bisa mengetahui situasi dunia Tesu sedang menginvasi dunia Senshi secara waktu yang nyata. Untuk mengetahui situasinya saat ini, kali ini identitas nomor 6 mulai terlihat lebih jelas, kecuali jika dia dari dunia Senshi. Dia juga pasti merupakan seorang kultivator kuat, karena jika tidak, Sang Ratu sepertinya adalah satu-satunya yang bisa mengenal Shoyan dengan sangat baik, dan Shoyan sendiri sudah menguji Sang Ratu. Jadi, tampaknya kemungkinan bahwa Sang Ratu adalah si nomor 6 itu sangatlah rendah. Meskipun sosok Sang Ratu lebih unggul dari Shoyan dalam hal pemikiran dan perencanaan setiap keputusan, Sang Ratu telah menunjukkan ketulusan yang meyakinkan dalam perlakuannya terhadap Shoyan. Jika sebelumnya diisyaratkan bahwa Sang Ratu adalah si nomor 6, tidak mungkin baginya untuk terus menyembunyikannya dari Shoyan dengan karakter seorang ratu. Berdasarkan uraian di atas, analisis sosok nomor 6 dalam benak Shoyan saat ini dari sudut pandang yang buruk. Identitas nomor 6 mungkin berasal dari dunia Tesu. Sementara itu, si nomor 7 dan 8 masih memilih untuk diam tanpa memberikan informasi yang berharga. Terjadinya kekacauan di 9 dunia utama dan itu terjadi hampir secara bersamaan. Aku mengira itu bukanlah kebetulan, akan tetapi sudah dimanipulasi. Apakah kekuatan seperti itu benar-benar ada di 9 dunia utama ini? Gumam Shoyan di dalam hatinya. Setelah Shoyan terdiam, dia tidak langsung bertanya kepada 9 penguasa dunia ini perihal keberadaan sosok pengacau itu. Jelas, mengajukan pertanyaan seperti itu akan membuat rasa misterius Shoyan menghilang dalam sekejap, dan dia akan dapat menganalisis kekuatannya dari kondisinya sendiri. Oleh karena itu, ketika situasinya masih belum jelas, pilihan terbaiknya adalah mengetahui informasi sebanyak mungkin. Shoyan harus menganalisis identitas setiap orang dari informasi ini, dan secara bertahap meningkatkan kekuatannya sendiri. Setidaknya, untuk mempertahankan 9 dunia utama, seseorang harus memiliki kekuatan yang lebih dari cukup. Shoyan tidak takut terungkap dan mencari tahu apakah identitas nomor 6 ini adalah teman atau malah menjadi lawan. Jika saja tidak ada berbagai informasi yang diucapkan oleh si nomor 6, Shoyan mungkin tidak akan menyadarinya. Terlebih lagi, kekuatan Shoyan saat ini masih terlalu lemah, dan begitu dirinya diketahui bahwa dia juga berasal dari dunia Senshi, maka identitas Shoyan tidak sulit untuk ditebak. Tentu saja itu ada, tidak peduli dari dunia mana kamu berasal. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa beberapa kultivator teratas yang pernah ada tiba-tiba menghilang, entah apa penyebabnya, atau mati dengan mengenaskan, ucap nomor 2 dengan tegas. Tapi, kemana mereka akan pergi? Dan apakah mereka benar-benar akan mati dengan kekuatan mereka yang sudah mencapai ranah tertinggi? Ucap si nomor 2 kembali. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat mengerikan untuk dipikirkan. Shoyan juga memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Apakah itu kekuatan Si Jun atau sang dewa tertinggi? Mereka semua telah mencapai puncak dunia. Lalu, tidak peduli rencana atau tata letak seperti apa yang ada. Dari pengetahuan Shoyan saat ini, memang ada sesuatu yang diragukan tentang cara kematiannya. Kemudian, setelah mendengar kata-kata si nomor 2, Shoyan pun tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentu saja, kemungkinan seperti itu memang tidak mustahil, termasuk sosok sang ratu juga, seperti yang disebutkan. Dengan tewasnya Ratu Yuan-er, tampaknya Ratu Kil kuno juga mengalami kesialan. Mungkinkah semua rencana ini di luar imajinasiku? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Shoyan pun kembali terkejut. Jika Shoyan hanya menebaknya sendiri, mungkin pada tingkatan ini kebanyakan orang berpikir bahwa itu sangat tidak mungkin. Tapi, dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika kekuatan si nomor 2 benar-benar kuat, kredibilitas kata-kata semacam ini akan jauh lebih tinggi. Dan dilihat dari pengalaman Shoyan, memang ada kemungkinan seperti itu. Termasuk keberadaan mereka semua yang bisa datang ke domain kekacauan. Itu sudah lebih tinggi dari pemimpin 9 dunia utama. Jika dikatakan bahwa ada dunia lain atau ada tingkat keberadaan yang lebih tinggi daripada domain kekacauan, apakah kalian akan mempercayainya? Tentu saja, ini hanyalah perkiraanku dan tidak ada cara untuk memastikannya, ucap si nomor 2.
Jika semua orang ingin mendengarkannya, mereka tidak harus mempercayainya. Akan tetapi, setiap orang pun mulai menebak-nebak dan tidak sulit untuk mendapatkan jawabannya. Ucapan si nomor 2 mungkin memang benar. Ucap si nomor 5 dengan tiba-tiba saat semua orang masih merasa tegang. Tentunya, jika apa yang baru saja dikatakan oleh si nomor 2 tidak masuk akal, maka semua orang pasti akan berbicara secara bersamaan. Meskipun itu bukanlah pernyataan yang tepat, kalimat ini saja sudah cukup untuk status penguasa dunia. Dan itu benar-benar di atas seorang letnan. Jadi, apa yang dipahami oleh si nomor 2 secara alami akan berada pada level yang lebih tinggi. Di sisi lain, Xiaoyan malah tersenyum kecut setelah mendengarkan penjelasan nomor 2. Ini tentang semua yang dialami, pandangannya tentang kehidupan, nilai-nilai, pandangan dunia, dan pandangan lainnya. Semua itu terbalik berkali-kali. Perasaan seperti ini bahkan membuat Xiaoyan tidak dapat menghindari tentang kebenaran seluruh dunia. Dan dia mau tidak mau harus meragukannya tentang siapa dirinya yang merupakan reinkarnasi sang dewa tertinggi. Apakah sang dewa tertinggi benar-benar sudah mati? Tapi sekuat apa dia dahulu? Lalu bagaimana mungkin dia bisa mati begitu saja tanpa mengalami luka serius? Tanya si nomor 2 dengan perlahan. Kemudian, jika kita memikirkannya dengan hati-hati, bagaimana orang yang begitu kuat bisa mati begitu cepat? Itu jelas tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Ucap nomor 2 kembali. Di sisi lain, Xiaoyan sebenarnya telah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi dia masih cukup ragu. Jika sang dewa tertinggi benar-benar belum mati, kemana dia pergi? Apakah dia meninggalkan semua hubungan keluarga dan teman-temannya dengan sengaja? Atau apakah itu berarti dia telah mati? Si nomor 2 ini tampak kebingungan, dan Xiaoyan pun benar-benar ingin tahu seperti apa kekuatan sang dewa tertinggi sebelumnya di 9 dunia utama ini. Aku pernah mendengar bahwa sosok Si Jun telah mencapai tingkat kekuatan sang dewa tertinggi yang legendaris. Ucap Xiaoyan dengan nada ingin tahu, dan ketika berbicara, ia membalikkan tubuhnya untuk menatap si nomor 6. Tentu saja, dia sengaja menggunakan pertanyaan seperti itu untuk menyelidiki lebih jauh identitas nomor 6 ini. Namun, karena 9 sosok itu adalah makhluk berwarna biru dengan penampilan yang seragam, siapapun tidak bisa melihat ekspresi ataupun penampilan satu sama lain. Satu-satunya yang bisa mereka lihat adalah nomornya. Dikabarkan bahwa Si Jun memiliki hubungan khusus dengan sang dewa tertinggi. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa memang kekuatannya sangat mendekati sosok Dusang. Jawab si nomor 6. Tapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, sang dewa tertinggi sudah lama meninggal dan banyak hal yang belum diverifikasi setelah kematiannya. Hanya rumor yang beredar dari generasi ke generasi. Ucap nomor 6 kembali. Lantas, bukankah benar bahwa sang dewa tertinggi pernah menjadi seseorang kultivator teratas di antara 9 dunia utama ini? Tanya Xiaoyan yang berpura-pura tidak memahami siapa sang dewa tertinggi ini. Dan sejauh ini, Xiaoyan hanya berharap bahwa si nomor 1 tidak akan memberitahukan identitasnya. Kemungkinannya hanya ada satu hal kecil di sini, yaitu dari mana mereka berdelapan berasal dan di dunia mana mereka berada. Jadi, selama si nomor 1 ini mengatakannya, dia bisa mematahkan sosok Xiaoyan dengan sangat mudah. Namun, dalam komunikasi seperti ini, tampaknya tidak ada informasi berharga yang pernah terungkap. Sepertinya, cara berkomunikasi di antara orang-orang ini sengaja dibuat serumit mungkin, agar ketika mereka ingin ngobrol satu sama lain secara lengkap, akan ada sedikit gangguan. Meskipun sang dewa tertinggi dari dunia sensi itu kuat dan dia dapat dianggap sebagai kultivator teratas di antara 9 dunia, namun menilai dari rumor yang beredar, sosok Si Jun seharusnya 1 poin lebih kuat. Akan tetapi, dia dikabarkan sudah mati jauh sebelum sang dewa tertinggi dan tidak pernah terlihat sejak saat itu. Ucap nomor 3. Sang dewa tertinggi dari dunia sensi telah lama meninggal, dan yang muncul sekarang hanyalah reinkarnasi dari dirinya. Kekuatannya sudah sangat berbeda dari ketika dulu ia masih hidup, dan tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengubah situasinya. Ucap nomor 6 dengan perlahan. Segera setelah Xiaoyan mendengar penjelasan itu,
Dia sedikit mengurutkan keningnya. Itu karena dalam kata-kata si nomor 6 ini, Xiaoyan sama sekali tidak dapat menemukan kekurangan apapun dan itu adalah sebuah fakta. Dari mana dia mengetahui informasi itu? Mungkinkah nomor 6 ini benar-benar orang kuat dari dunia sensi? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Meskipun informasi ini bukanlah rahasia, tetapi jika itu tidak datang dari dunia sensi, mustahil untuk mengetahuinya dengan begitu jelas. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berniat untuk mengajukan pertanyaan lagi. Itu karena jika ada terlalu banyak pertanyaan, itu akan setara dengan mengungkapkan niatnya. Saat ini, situasi di berbagai dunia tidak terlalu bagus. Aku khawatir itu adalah kesengajaan. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk bahan ramuannya. Aku sudah menyelesaikan pemurniannya. Ucapkan sambil menyerahkan ramuan kepada si nomor 3 dan segera mengganti topik pembicaraan. Ini, dia tidak lagi peduli dengan keadaan dunia sensi. Sepertinya, dia hanya menanyakan beberapa pertanyaan itu karena memang penasaran. Tentu saja, berbicara tentang situasi seperti ini tidak ada gunanya. Belum lagi, kekuatan Xiaoyan saat ini tidaklah cukup untuk berbicara terlalu banyak. Jadi, dia harus lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit. Wah, itu sangat cepat. Terima kasih banyak. Sejak saat itu, aku sudah berhutang budi kepadamu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan, katakan saja. Ucap nomor 3 sambil melompat kegirangan. Dan dapat dilihat bahwa sosoknya sangat bahagia. Lalu, kemudian sosok Xiaoyan pun segera menjadi pusat perhatian di dalam benak semua orang. Semua orang menunjukkan bahwa dia adalah seorang alkemis dengan peringkat tinggi. Aku juga memiliki ramuan di sini. Aku ingin tahu apakah aku dapat meminta bantuan untuk mencoba memurnikannya. Tentu saja kita dapat menukarnya dengan bantuan atau barang lain yang berguna. Ucap si nomor 4 yang tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, nomor 4 langsung tertarik dengan pembahasan ramuan ini. Dia tidak tahu banyak tentang Xiaoyan sebelumnya. Jadi, sebelumnya, ia mau melihat kinerja Xiaoyan untuk si nomor 3. Dia tidak mempercayai Xiaoyan untuk dapat memurnikan ramuan bermutu tinggi. Tentu saja, aku bisa melakukannya. Tetapi, itu tergantung pada tingkat ramuannya. Aku mungkin tidak dapat memurnikannya tepat waktu. Ucap Xiaoyan dengan mudahnya menerima, dan selama dia tidak diizinkan untuk memurnikan ramuan kecantikan apapun, Xiaoyan lebih bersedia. Lagi pula, hanya ada sedikit ramuan bermutu tinggi di tangannya sekarang, dan juga sulit untuk menemukan bahan-bahannya. Jadi, jika Xiaoyan bisa memurnikannya, dia akan dapat memperoleh ramuan dan menyediakan bahannya dalam jumlah yang cukup. Jelas, semua itu berasal dari dunia lain, dan mungkin memiliki efek mujarab yang berbeda. Aku akan menyerahkan resep dan bahan ramuannya kepada si nomor 1 nanti. Tidak ada batasan waktu tertentu. Berikan saja kepadaku setelah kamu selesai memurnikannya. Nomor 9, terima kasih banyak. Ucap nomor 4. Hei, aku juga punya pil keterampilan di sini. Aku tidak tahu apakah itu masih mungkin untuk dimurnikan atau tidak. Tapi, nomor 9, aku minta tolong kepadamu untuk membantu menyempurnakannya. Ucap nomor 5, yang juga tertarik dengan kemampuan Xiaoyan. Namun, menurut informasi yang didapatkan, si nomor 5 ini berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Jadi, masuk akal bahwa keberadaan binatang buas dan sejenisnya tidak memiliki banyak permintaan untuk ramuan. Tentu saja, aku akan melakukan apa yang aku bisa. Akan tetapi, aku tidak dapat menjamin bahwa pemurniannya akan berhasil. Tapi, ramuan dalam tingkat ilahi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ucap Xiaoyan dengan percaya diri. Sebelumnya, setelah menyempurnakan ramuan milik si nomor 3, Xiaoyan juga berhasil menaikkan nilainya ke tingkat dewa. Nyatanya, Xiaoyan tahu bahwa kemampuan alkemisnya saat ini sepenuhnya bergantung pada jantung api dan kekuatan jiwanya. Meskipun dua kekuatan ini masih belum berpengalaman dalam ramuan bermutu tinggi, tetapi mereka bisa bergabung dengan mengandalkan kepercayaan Xiaoyan. Adapun apakah penyempurnaan dapat berhasil atau tidak, Xiaoyan sudah membuat pernyataan. Dengan modal pernah berhasil sekali dari penyempurnaan untuk si nomor 3, dia sudah mendapatkan kepercayaan dasar. Jadi, jika Xiaoyan bisa menyempurnakannya dengan lebih sukses, maka dirinya akan bisa mengamankan posisi alkemis di antara 9 orang ini. Dengan cara ini, Xiaoyan bisa mendapatkan lebih banyak berkah dan mendapatkan lebih banyak tawar-menawar di antara banyak orang.
Meski belum ada permintaan lagi, jika ada kesempatan sekarang, Xiaoyan akan melakukan lebih banyak persiapan yang akan berguna ketika nanti dibutuhkan. Terlebih lagi, kekuatan dari keberadaan ini tidaklah rendah, dan semuanya dapat ditukar dengan bantuan mengandalkan memunikan ramuan. Untuk Xiaoyan saat ini, tidak ada yang lebih baik lagi. Jika kamu tidak percaya diri, aku juga meragukan kekuatanmu. Ramuan yang aku butuhkan hanyalah 2 botol. Namun, beberapa bahannya terlalu langka. Jadi, hanya bisa 5 kali percobaan. Ucap nomor 1. Jelas, ia khawatir pemuniannya akan gagal dan bahan obat-obatnya akan terbuang sia-sia. Kamu hanya perlu memberiku sepasang bahan ramuan. Jika berhasil, itu akan sangat baik. Lalu, jika gagal, kamu juga dapat menyimpannya sepasang. Ucap Xiaoyan dengan tenang. Teknik alkimia yang telah Xiaoyan buang sejak lama, sekarang dia mengambilnya lagi. Tentu saja, butuh beberapa waktu untuk menjadi sangat mahir jika tanpa kekuatan khusus. Akan tetapi, Xiaoyan memiliki jantung api dan kekuatan jiwa di ranah yang tinggi. Jadi, itu bukanlah masalah besar. Hanya saja, menurut apa yang aku ketahui, pasti akan ada kesulitan dalam pemurniannya. Maka, tolong, jika pemurniannya berhasil, aku akan memberimu banyak terima kasih dan juga dapat ditukar dengan bantuan lain. Ucap si nomor 1. Aku akan melakukan yang terbaik. Tapi, nomor 1, sebelumnya aku ingin meminta maaf bahwa apa yang kamu butuhkan waktu itu, aku belum bertemu dengannya. Jawab Xiaoyan sambil menundukkan kepalanya, dan dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Jangan mengatakannya ketika kamu belum menemukannya, dan jangan khawatir, berikan kepadaku kapan saja. Ucap si nomor 1 dengan perlahan. Padahal, Xiaoyan awalnya sudah khawatir bahwa si nomor 1 ini tidak akan senang untuk sementara waktu, tapi dia menghilangkan keraguan Xiaoyan dengan cepat. Baiklah, aku akan mencarinya sesegera mungkin, ucap Xiaoyan sambil mengangguk. Dan setelah selesai berbicara, Xiaoyan memilih untuk diam. Tetapi dia masih berpikir bahwa terlalu banyak berbicara tidak ada gunanya, dan diam adalah hal yang terbaik. Setelah menyerahkan beberapa komisi satu sama lain, Xiaoyan pun menemukan bahwa si nomor 7 adalah sosok yang memberikan komisi terbanyak, dan tampaknya itu adalah barang, bahan ramuan, serta bahkan senjata bermutu tinggi. Dengan informasi yang Xiaoyan kumpulkan, sepertinya si nomor 7 ini bisa mengumpulkan banyak harta senjata langka hasil tempaan. Dia seharusnya menjadi ahli penempah yang kuat. Tentu saja, seperti Xiaoyan, ini mungkin hanya identitas yang ingin dia ungkapkan. Namun, saat ini tampaknya tidak ada hubungan permusuhan di antara mereka. Meskipun tidak begitu bersahabat, itu hanyalah hubungan sederhana yang saling menguntungkan dan juga tidak lebih. Untuk Xiaoyan sendiri, itu akan menjadi hal yang baik jika mereka hanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Akan tetapi, hubungan seperti itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Begitu terjadinya konflik antar kepentingan, maka situasi damai saat ini akan benar-benar rusak. Tapi, kembali lagi pada pertanyaan, apa tujuan mengumpulkan semua orang di sini? Tujuannya adalah untuk memperdebatkan argumen setiap orang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peliterasi di tempat Bu Maya. Terima kasih yang udah nyalain loncengnya.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。